Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sudah tahu kan pagi ini mata pelajaran apa? Matematika. Ya betul, matematika. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang maksimal, dan paling penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketua kelas tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk ketua kelas. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Jadi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Perasaan bahagia? Bahagia. Siap mengikuti kegiatan belajar mengajar matematika hari ini? Siap. Oke, mantap. Jadi sesuai kesepakatan kita bersama, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar itu harus cek kebersihan kelas. Jadi dimohon untuk melihat kiri kanan atau bawah meja ada sampah, silakan diambil lalu dibuang di tempat sampah. Ayo. Ayo. Sudah bersih? Oke. Sebelumnya Enci mau cek kehadiran dulu ya. Ini semua hadir kan? Ya. Abdul Fatah Wartabone, Hadir. Adira Teu, Al-Ghifari Lapuntu, Alif Akbar Hidayanto, Alisa Mokodompit, Hadir. Ashifa Kemala Latif, Hadir. Alia Fitra Ningtyas, Hadir. Dharma Anugrah Wardana, Hadir. Vidya Samuel, Hadir. Muhammad Fadil Belembele, Hadir. Naizila Sahi, Hadir. Putri Naila Arkarna, Hadir. Salsa Makalalak, Cindy Cahyani Ginoga, Suci Fitriani Patingki, Hadir. Syafana Putri Kaluku. Hadir. Ada yang tidak Ibu dapat panggil? Ada Emuara. Ada? Siapa? Oh, maaf Ibu lewat. Jadi hadir semua, Kang? Ya. Alhamdulillah sehat walafiat semua bisa mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional agar jiwa nasionalisme kita itu lebih kuat, lebih kokoh. Ya, jadi adik-adik dimohon untuk berdiri. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur, pahlawanku
hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu musimmu, tanah air jaya sakti. Bungaku di taman hati di hari bauan pertiwi, harum semerbak menambah bersari tanah air jaya sakti. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu musimmu, tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah di lembaga ini. Darah-darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Kalau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau wajibkan untuk melindungi tanah air berdamaikan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu musimmu, tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Oke, selesai. Silakan duduk. Jadi karena ini pelajaran matematika yang banyak menguras energi, Enci, Ibu mau tes kalian tes semangat hari ini. Jangan-jangan ada yang kurang semangat atau ada yang lagi sedih. Jadi Ibu mau tes semangat hari ini. Nih, boleh? Boleh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat luar biasa. Oke, mantap. Ibu mau tes lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi Ibu Lia masih ada yang belum buka mulut. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, mantap.
Jadi siap ini ya, mau belajar matematika hari ini? Jadi anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi sebelum kita masuk di penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada materi prasyaratnya, yaitu kalian harus memahami apa itu pecahan. Tapi kan alhamdulillah dalam pertemuan sebelumnya itu Ibu berikan materi toh tentang pecahan. Jadi Ibu mau tes, masih ingat atau ada yang paham tapi lupa, atau ada yang belum paham sama sekali. Jadi Ibu mau tes nih kalau masih paham atau enggak tentang materi pecahan, agar supaya lebih enak kita mau bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi Ibu mau tes dulu ya ini, paham atau belum tentang pecahan ini. Jadi adik-adik lihat di layar depan, ini ya. Jadi ini ada beberapa bangun ruang, kan? Ini. Yang pertama ini, Ibu mau tanya dalam bentuk pecahan apa? Gambar dalam bentuk pecahan berapa? Ayo. 3/6. Berapa? 3/6. Oke, mantap. Yang gambar kedua ini bentuk pecahan berapa? 2/6. Berapa? 2/6. 2 per berapa? 6. 2 per 6, oke, betul. Yang ketiga ini berapa? 5/8. Berapa? 5/8. Oke, paham toh? Jadi Enci mau tes satu apa ya? Suci Jo. Suci Enci mau tes. Suci, ini pecahan berapa? 1/2. Berapa Suci? 1/2. Teman-teman betul? Betul. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Suci. Lanjut, kalau ini? 1/3. Berapa? 1/3. Oke, betul. Terakhir, ini berapa? 1/4. 1/4 atau 1/3? 1/4. Sekali lagi, 1/4 atau 1/3? 1/4. Oke, benar. Ternyata Enci ada. Coba kalian benar-benar paham tentang materi pecahan. Jadi Enci boleh mau lanjut di materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Jadi tujuan dari penjumlahan dan pengurangan pecahan ini ada yang bisa jelaskan apa tujuan dari kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan? Oke, Ica, coba. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung tambah dan kurang dengan melibatkan pecahan serta mengaitkan dalam kejadian sehari-hari. Oke, betul, tepat ya. Ada lagi yang bisa tambahkan? Apa tujuan kita? Silakan Alif. Melalui diskusi berkelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil pemecahan masalah kontekstual pecahan dalam kejadian sehari-hari. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Ica dan Alif. Jadi jawaban Ica dan Alif itu sudah tepat. Tapi Enci mau tambahkan lagi tujuan dari mempelajari tentang pecahan, penjumlahan dan pengurangan ini agar kita lebih memahami bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan, dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, misalnya kita kan ada di rumah ada teman antar sepotong kue untuk kita, itu kan sudah berbentuk potongan kan, itu berbentuk potongan itu yaitu berbentuk pecahan, sama dengan berbentuk pecahan. Misalkan ada teman itu kasih kue kepada kita itu 1 atau 2 potong, kemudian selang beberapa jam kemudian ada teman lagi memberikan sepotong kue
1 atau 2 potong. Jadi kue yang potongan tadi itu kan kita harus jumlahkan kan? Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, sulit kita mau jumlahkan itu banyaknya kue. Jadi itu tujuannya, ya? Bisa paham? Oke. Jadi adik-adik, di penjumlahan dan pengurangan pecahan itu ada 2 komponen yang paling penting, ya. 2 komponen yang paling penting, yaitu apa? 2 komponen itu apa? Coba, ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa menyebutkan 2 komponen yang paling penting di pecahan? Pembilangan. Ya, pembilang dan Penyebut. Oke, pembilang dan penyebut. Pembilang yang bagian mana? Ayo. Pembilang bagian atas. Pembilang bagian atas, penyebut bawah. Oke, betul. Jadi 2 komponen yang paling penting di pecahan itu yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang bagian atas, penyebut bagian bawah. Oke. Ini Enci akan menjelaskan secara singkat bagaimana itu penjumlahan pecahan. Kita masuk di penjumlahan pecahan ya. Setelah ini kita masuk di pengurangan pecahan. Jadi penjumlahan pecahan. Lihat di depan. Ini kan ada terdapat berapa potong pizza? Lihat ya. Oke, ini sebenarnya 1 potong yang utuh. Tapi sudah dipotong jadi 8 bagian. Dari 8 bagian ini, pizza yang dimakan Budi sebanyak 2. Jadi pizza yang dimakan Budi itu 2 dari 8 potong pizza ini, kan? Terus ditambah lagi, pizza yang dimakan Aris 1. Jadi yang dimakan Aris ini 1 dari bagian pizza ini. Maka itu akan kita jumlahkan. Yang dimakan Budi dan Aris yaitu 2/8 dan 1/8. Jadi kita akan jumlahkan yang dimakan mereka berdua dari 1 pizza yang utuh 8 itu berapa? Kan? Jadi ini cara menjumlahkan, Enci akan jelaskan. Cara menjumlahkan itu, syarat pertama itu kita bisa menjumlahkan pecahan jika ini apa namanya? Ya, apa? Masih ingat? Penyebut. Ya, jika penyebutnya sama. Jadi kita bisa menjumlahkan pecahan itu apabila penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, kita sudah bisa menjumlahkan pecahan. Yang kita jumlahkan itu hanya pembilang. Pembilang 2 tambah 1? 3. Ya, 8 ini tetap kan? Ya, karena ini sama, jadi 8 ini tetap. Jadi hasilnya 3/8. Jadi pizza yang dimakan Budi dan Aris tadi dari 8 bagian, yaitu 3/8. Jadi 3/8 yang dimakan Adi dan Aris dan Budi tadi kan? 3/8 dari 8 potong pizza. Oke, itu. Ini kalau penyebutnya, Enci mau tambahkan ya. Kalau ini penyebutnya beda, kita bisa mau kerjakan. Tapi ada cara lain. Cara lain itu nanti setelah ini Enci mau jelaskan ya. Kita mau lanjut di pengurangan. Oke, kita lanjut di pengurangan. Ini kan pizza yang masih 8 bagian tadi, masih utuh. Dan ternyata tadi itu sudah dimakan sama siapa? Budi dan siapa? Budi dan Aris sebanyak 3/8. Jadi 8 potong pizza itu kita kurangkan dengan yang dimakan Aris dan Budi sebanyak 3/8. Ini 8 potong pizza itu dapat kita gambarkan sebesar 8/8 karena masih utuh kan, belum dikurang, jadi 8/8. Jadi di sini 8/8 dikurangi yang dimakan Budi dan Aris sebesar 3/8.
Oke, ingat persyaratan yang tadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan itu kalau apa? Kalau penyebutnya sama, dan ini penyebutnya sama kan? Jadi boleh langsung kita kurangkan, Jadi ini 8 kurang 3 berapa? 5. Oke, 5/8 karena pizza yang utuh tadi. Jadi jumlah yang dimakan Aris dan Budi tadi sebanyak 5/8 dari pizza yang utuh 8/8. Oke. Sepaham, ada yang masih kurang paham? Ada yang masih kurang paham? Ada. Oke. Jadi Enci akan membuatkan kelompok untuk berdiskusi. Enci bagi 3 kelompok. Tapi karena ini sudah duduk di masing-masing kelompok, jadi ini kelompok mangga, apel, sama anggur. Oke? Sebelum kita berdiskusi kelompok, agar otak kita itu lebih encer, lebih tidak beku, ayo kita ice breaking. Boleh? Boleh. Supaya matematika ini kan otak itu harus rileks, kan? Kalau udah rileks, nggak akan mau masuk. Jadi harus ice breaking. Boleh? Boleh. Oke, berdiri. Semangat ya! Ayo semangat! Semangat! Ayo semangat! Goyang! Kasih ikut irama. Ayo lebih cepat. Ayo, lebih semangat. Oke, silakan duduk. Sudah rileks?
Boleh Enci lanjut? Boleh. Oke. Jadi selanjutnya itu diskusi kelompok. Coba buka halaman 53. 53 subbab 221. Operasi penjumlahan. Bisa? Jadi Enci kasih waktu 10 menit untuk diskusi kelompok ya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan kepada Enci. Jangan sungkan-sungkan. Oke? Silakan diskusi. Enci kasih waktu 10 menit. Lihat di subbagian 221 operasi penjumlahan. Dan halaman 55 operasi pengurangan. Itu pelajari, ada contoh soalnya. Kalau ada yang kurang paham, yang tidak mengerti, yang masih bingung, boleh tanyakan ke Enci. Ada yang ini ya, operasi pengurangan. Nanti pelajari. Ini sama dengan yang Enci jelaskan di depan tadi ya. Cara-caranya itu sama dengan Enci yang jelaskan tadi. Oke, diskusi kelompok. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Enci. Ini untuk bahan referensi juga, Enci akan tampilkan video pembelajaran agar adik-adik lebih paham. Jadi sambil berdiskusi, perhatikan video yang di depan ya. Ya. Ini ada soal cerita. Jadi sambil berdiskusi, lihat di depan agar lebih paham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita pecahan, penjumlahan dan pengulangan pecahan. Ini bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas dua contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Sambil berdiskusi Contoh ya. soal yang pertama. Sebuah bejana tempat air hanya terisi 3/8 bagian. Kemudian diisi lagi air sebanyak 1/2 bagian. Berapa bagian bejana yang terisi air? Berarti ini penjumlahan kan? Ini penjumlahan karena diisi lagi air sebanyak 1/2 bagian. Berarti ini operasi penjumlahan. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Pertama, di dalam bejana itu terisi 3/8 bagian. Kita tuliskan 3/8. Kemudian diisi lagi air sebanyak 1/2 bagian. Diisi lagi, ini bertambah atau berkurang? Ayo. Karena diisi lagi tentu Apa? bertambah. Ya. Kita Bertambah. Kita tambahkan dengan 1/2. Ditanya berapa bagian bejana yang terisi air. Sekarang kita silahkan untuk mendapatkan totalnya. Di contoh cerita ini apa penyebutnya? Beda kan? Beda. Berarti kita pakai cara yang lain.
Kalau mau langsung jumlahkan tidak bisa karena penyebutnya itu beda. Jadi simak baik-baik video, nanti di video di cerita ini ada cara-cara untuk bagaimana agar bisa menjumlahkan tanpa penyebutnya sama. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya, nah untuk menjumlahkan dua pecahan ini, dua pecahan biasa, kita tidak bisa langsung. Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kita cari KPK 8 dan 2. Ada banyak cara untuk mencari KPK, termasuk ada cara mudah. Link videonya kakak taruh di deskripsi. Perhatikan ya. Kali ini untuk mencari KPK 8 dan 2 kita gunakan kelipatan saja. Oke, kita cari kelipatannya. Kita tuliskan di 8. Kelipatan atau KPK. KPK caranya kita mulai dari 8 tambah 8 16, kita tambah 8 lagi 24, tambah 8 kita boleh 32. Selanjutnya 2 yang ini 2 tambah 2 4, tambah 2 lagi 6, ditambah 2 8. Masih ada angka yang sama? 8, ini juga 8. Masuk. Berarti KPK-nya itu berapa? 8. Tunggu, Enci mau tanya dulu. Apa itu KPK? Jangan-jangan ada yang bilang KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo, apa itu KPK? Apa itu KPK? Sebelum lanjut, Enci mau tanya apa itu KPK? Nggak ada yang tahu. Jadi KPK itu adalah kelipatan apa? Kurang tepat. Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ingat, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Jadi ingat, KPK itu apa? Terkecil. Jadi dalam soal ini KPK-nya itu 8. Enci mau tanya, 16 ini dari mana? 8 tambah 8. Oke, 24? 32? Oke, jadi kelipatannya ya. Jadi 8 ditambah 8, 16 tambah 8, 24 tambah 8, 32. Kalau 2, 4 ini dari mana? Ada 2 tambah 2. Oke, 6? Oke, sudah paham. Jadi mana yang sama antara 8 atau 2 itu? Ini kan 8. Jadi KPK-nya itu 8. Lanjut ya, simak video. Dan angka yang sama, itulah KPK-nya. KPK 8 dan 2 adalah 8. Maka di sini penyebutnya 8. Oke, langkah selanjutnya 8 ini kita bagi dengan 8 ini. 8 bagi 8, 1 kali 3. 1 kali 3, 3. Kemudian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 kita boleh 4. 4 kita kalikan yang 1. 4 dan 1, 4. Oke, sama dengan. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 4, kita boleh 7. Oke, dapat toh DP penyebut sama? Jadi kalau penyebut sama itu kita boleh jumlahkan. Jadi sampai di sini paham cara mencari ini, cara menyamakan penyebut dengan KPK. Bisa paham? Oke. Jadi karena penyebutnya sama, jadi boleh kita jumlahkan. Per 8. Jadi hasilnya 7 per 8. Oke. Jadi hasil dari soal di atas itu yaitu 7 per 8 bejana yang terisi air. Ini 8-nya ini tetap karena ini penyebutnya, ya. 7 ini dari 3 tambah 4. Oke. Paham? Oke. Lanjut ya, cerita soal kedua. Oke, dan dipaham, kita lanjut ke contoh soal kedua. Yang ini kita harus. Oke, contoh soal kedua. Di dalam toples
tersedia 1/4 kilogram gula. Perhatikan Ibu depan. mengambil 5/6 kilogram gula untuk membuat minuman. Berapa kilogram gula di dalam toples sekarang? Oke, perhatikan. Pertama, Jadi adik-adik perhatikan. Di sini ada soal dengan bentuk pecahan apa? Bentuk pecahan apa ini? Bentuk pecahan campuran, ya? Bentuk pecahan campuran. Jadi untuk mencari untuk menjumlahkan soal ini kita harus ubah dulu campuran ke Biasa. Oke, campuran ke biasa. Jadi simak video bagaimana cara merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. dalam toples terdapat 1/4 kilogram gula. Saya tuliskan. 1/4. Kemudian ibu mengambil. Kalau diambil itu bertambah atau berkurang? Tentu berkurang. Kalau berkurang maka di sini Tadi kan tadi kan soal cerita tentang penjumlahan. Ini soal cerita tentang pengurangan. Oke. kurangkan. Ibu mengambil 5/6 kilogram, berarti dia berkurang sebanyak 5/6. Selanjutnya diambil 5/6 kilogram untuk membuat minuman. Berapa kilogram gula di dalam toples sekarang? Sekarang ini dua pecahan ini kita selesaikan. Oke. Dari soal di atas ini kita peroleh pecahan campuran dikurangkan dengan pecahan biasa. Caranya terlebih dahulu pecahan campuran ini kita ubah jadi pecahan biasa. Perhatikan ya. Cara ubahnya dua dikali 4 8 8 ditambah 1 kita peroleh 9. Berarti di sini 9/4 dikurang. Ini pecahan biasa, langsung kita pindahkan 5/6 sama. Coba Eci mau tanya lagi. 9 ini dari mana? Dari 2 kali 4 tambah 1. Jadi 9. 4 tetap kan? Ya. Oke, begitu no mau cari pecahan, mau rubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Selanjutnya kita samakan penyebut. Samakan penyebut dengan cara mencari KPK. Kita cari KPK 4 dan 6. Jadi penyebutnya belum sama kan? Jadi belum bisa dikurangkan. Jadi harus cari KPK-nya. Cari kelipatannya. Ini 4, ini 6, sama dengan 4, kemudian ditambah 4, 8, ditambah 4, 12. Kemudian yang 6 ini 6, ditambah 6, 12, ditambah 6, 18. Sudah ada angka yang sama, yaitu 12. 12, ini 12, jadi KPK-nya 12. Jadi KPK-nya 12 kan? Tuliskan di sini 12, 12. Langkah berikutnya 12 kita bagi dengan 4. 12 bagi 4 kita boleh 3 kali 9 27. Selanjutnya 12 dibagi 6 kita boleh 2 kali 5 10. Sama ya. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa langsung kita kurangkan. 27 dikurang 10 kita boleh 17/12. Jadi kita boleh hasilnya 17/12. Ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita sederhanakan. 17 dibagi 12 kita boleh 1/12. 1 kali 12 12, kemudian 17 kita kurangkan dengan 12 kita boleh 5. Oke, ini hasilnya kan 17/12 kan? Ini 17/12 ini boleh kita sederhanakan. Sederhanakan apabila
pembilangnya itu lebih besar dari? Oke, kita bisa sederhanakan apabila pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Jadi kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, kita tidak bisa menyederhanakan pecahan itu. Jadi kita bisa menyederhanakan itu kecuali pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Cara menyederhanakan itu yaitu 17 bagi 12 berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 17 bagi 12 dapat berapa? Oke, 1. Berarti 1 kita tulis di sini. Ini. Jadi 17 dikurangi 12 berapa? Berapa? 5. Oke, sisanya 5 itu kita taruh di atas sebagai pembilang. Terus penyebutnya itu tetap 12. Jadi penyederhanaan 17 per 12 itu yaitu 5 per 12. Oke. Jadi adik-adik kalau mau lebih jelas atau di rumah suka lebih belajar, silakan boleh searching materi-materi yang ada di Google atau di YouTube. Ya, jangan cuma di rumah main HP, tidak ada DP guna. Lebih baik ini belajar matematika. Searching di YouTube atau Google, semuanya lengkap. Jadi dari video ini so jelas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Karena setelah ini Enci akan bagikan soal. Bagikan soal terus kalian kerjakan. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Bisa? Jadi Enci mau bagikan lembar kerjanya. Ini. Jadi satu lembar kerja itu satu kelompok ya. Jadi di sini ada 3 soal. 3 soal, silakan kalian berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan ketiga soal itu. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan kepada Enci. Oke, silakan. Silakan kerjakan soal-soal itu. Jadi jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok apa, terus nama-nama anggotanya siapa-siapa. Jadi kalau ada yang tidak jelas, boleh tanyakan ke Enci ya. Kerjakan 1 sampai 3, ada 3 soal itu. Jadi ini berbentuk pecahan kan. Jadi pecahan campuran ini. Jadi sebelum mau kerjakan itu harus disederhanakan menjadi pecahan biasa. Iya, benar. Paham yang lain? Ya, paham. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanya ke teman yang sudah paham. Ini ada yang belum paham. Mau paham ini? Oke. Jadi jangan lupa ini disederhanakan menjadi pecahan apa? Biasa, oke. Karena ini pecahan apa? Oke. So tahu toh cara salin pecahan campuran ke biasa? Kalau ada yang kurang paham boleh tanya ke Enci.
Lu paham kan? Kalau sama penyebut berarti langsung dikurangkan. Kecuali dia beda penyebut, kita harus cari KPK. Ada yang kurang paham dengan soal? Jadi silakan kerjakan karena masing-masing kelompok itu Enci akan kasih maju di depan untuk presentasi. Oke? Oke, sudah. Coba Enci lihat. Ada yang keliru atau ada yang susah? Ya. Iya. Nanti ketua kelompok yang mempresentasikan ya. Boleh ganti, Bu, tanya. Kalau satu. Boleh ganti oh ya. Ini dikasih. Sudah paham kan? Coba nih, 23 dari mana? 23 dari 20 ditambah 3. Lebih tepatnya ini ya. Ya, dari 5 dikali 4 ditambah 3. 23. Ini penyebutnya sama kan? Tetap sama. Jadi 23 per 4. 7 per, berarti tambah 7 per 8. 7 per 8. Jadi karena ini kan apa? Penyebutnya kenapa? Tidak sama kah? Maka kita cari ya KPK untuk menyamakan penyebut supaya boleh dijumlahkan. Bisa dimengerti teman-teman yang lain? Ini yang so paham? Oke, cari KPK-nya. Ya ini. So, paham tuh bagaimana cara merubah campuran ke pecahan biasa? Paham. Jadi kalau ada yang sudah, tuh bisa mempresentasikan di depan. Ini sudah, ya? Enggak. Enggak. Coba Enci mau tanya. Sini Enci mau tanya. 2 per 2 ini dari mana? 2 per 2 dari 1 tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, Dan ini panggilan dan penyebut. Karena penyebutnya sama, jadi 2 per 2. Oke, mantap. Baru 2 per 2 itu bisa kita sederhanakan jadi 1. Karena 2 bagi 2 itu 1. Oke. Jadi kalau ada yang selesai, boleh mempresentasikan di depan. Ada yang sudah kelompok 1 sudah? Boleh? Oke. Jadi kelompok 1 silakan mempresentasikan jawaban di depan. Jawaban nomor 1. Jadi teman-teman tolong disimak bersama ya. Sini. Tulis di papan. Ini spiralnya, teman-teman.
Boleh kan? Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi tulis dulu, nanti setelah tulis bisa jelaskan ke teman-teman. Ada yang masih belum paham? Ini kelompok 2 sudah. Ketiganya sudah. Oke. Ini teman-teman yang lain bisa paham kan? Oke. Sesudah ini. Oh. Jadi perhatikan ya, kelompok 1 mempresentasikan apa sesuai dengan teman-teman sekalian atau ada yang keliru. Ini karena KPK-nya, karena penyebutnya beda, berarti cari? Oke, mantap. Ini 8/8 ini, 8/8 ini apa? Ayo. Ah. Ya, lanjut. Oke, didapatkan ini kan KPK-nya 8. Coba yang cuma lihat.
Iya. Nanti nih ya, presentasikan ini. Ini aja. Enggak usah sebutkan. Oke, boleh presentasikan. Jadi, perhatikan teman-teman, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari nomor 1. Jadi perhatikan, apakah sesuai dengan teman-teman kelompok lain atau ada yang selisih, ada yang kurang. Silakan kelompok 1. Soal tertera bahwa ini memiliki kita sepanjang 5 3/4 dan kali memiliki kita sepanjang 7/8. Pertanyaannya adalah jika kita disambungkan, maka kita simpulkan di sini bahwa jatuhannya adalah pertambahan. Cara menjumlahkan bilangan ini adalah dengan mengubah bilangan campuran menjadi bilangan biasa untuk mempermudah perjumlahan. Caranya 5 kali 4 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ini ditulis. Jadi pecahan biasanya 23/4. Pecahan biasanya 23/4 ditambah 7/8. Untuk mendapatkan hasil dari bilangan ini, kita jumlahkan lagi 8. Boleh dikeraskan sedikit suara? Untuk Sebelah sini supaya teman-teman bisa lihat. Nah, mendapatkan penjumlahan yang ini, maka dibagi 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 kali 7 sama dengan 7. 4 bagi 8 bagi 4 sama dengan 2. Karena di sini kita dapatkan 2, maka hasil dari penjumlahan sebelumnya 23 dikali dengan 2, hasilnya 46. Di sini kita tidak mendapatkan penyebut yang sama, maka kita menggunakan metode lain, yaitu metode KPK. perhatikan ya. Kita mencari kelipatan dari penyebut ini. Ya, 4 dan 8. Kita sudah mendapatkan di sini 8 dari kedua penyebut di atas. Maka di sini kita lanjutkan 46 ditambah 7 sama dengan 53. 53 dibagi 8 sama dengan 5. Sisanya 5, maka kita tuliskan 6/8. Ya. Jadi Enci mau tambahkan ya. 53/8 itu kita masih bisa sederhanakan karena apa? Ayo. Oke, yang lain? Benar atau salah dari jawaban dari Alif? Oke, tepuk tangan Alif. Jadi karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut, maka kita masih boleh menyederhanakan dengan membagi. Yaitu 53 bagi 8, 6. Sisanya 5. Jadi 6 kita tuliskan di sini sebagai bilangan bulat, lalu pecahannya 5/5. Jadi hasilnya itu berapa? 5/8. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ayo. Atau ada yang selisih paham atau ada yang salah dari kelompok 1 ini? Bisa dikoreksi dari teman-teman sekalian. Ada yang menambahkan? Sudah tepat? Sudah tepat jawaban dari kelompok 1? Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi jawabannya ini sudah tepat. Ayo, silakan duduk. Ada yang masih kurang paham? Nanti Enci mau jelaskan. Kalau masih ada yang kurang paham, Enci mau lanjut presentasi di kelompok selanjutnya. Ada yang masih kurang paham? Sudah sepaham semua? Oke. Selanjutnya, ada lagi yang sudah selesai untuk bisa mempresentasikan di depan?
Kelompok berapa? Kelompok 3? Oke, silakan. Mau presentasikan nomor berapa? Oke, silakan. Silakan ketua kelompok 3 mempresentasikan. Kelompok anggur ya. Atau di sebelah saja, di sini. Oke, silakan. Itu aja. Oh ini. Perhatikan baik-baik. Sudah kan tadi nomor 1. Jadi perhatikan yang nomor 3 ya ini. Kelompok 2 perhatikan. Oke, Ica, 67 dari mana, Ica? Dari Ayo. 45 sampai 23. Oke. Lanjut. Tambah. Jadi Ica kalau lanjut, silakan lanjut. Enggak. Ini ditambah. Oke. Sesuai dengan soal. Oke. 2/2 dapat dari mana, Ica? Dari yang tambah 1, 2 dan ini penyebutan dalam penbilangan. Oh. Jadi ya. Oke, lanjut. Perhatikan ya. Kira-kira jawaban dari Ica sesama dengan kelompok 2. Sudah, Ica? Oke, silakan presentasikan. Perhatikan ya. Luas pekarangan Pakmade 100 meter. Ditanami kacang seluas 45 meter. Ditanam 45 1/2 meter. Ditanami sayur 22 1/2 meter. Dan sisanya ditanami bunga. Maka berapa meter luas tanah yang ditanami bunga? Iya. Jadi operasikan kan yang di dalam kurung dulu. 100 kurang 45 1/2 tambah 22 1/2 sama dengan 100 kurang 67 tambah 1/2. Oh, bentar. 67 dari mana, Ica? 1/2. 67 dapat dari 45 tambah 2 sama dengan 67. Oke. 100 kurang 67 tambah 2/2. Ini 2 dapat dari 1/2 dan ini bisa dapat 2 karena penyebutan dan penjelasan sama. Lanjut. 100 kurang 67 sama dengan 1. Ini bisa dapat 1 karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. Sama dengan 100 kurang 68 sama dengan 32. Jadi jawabannya 32.
Enci mau tambahkan sedikit ya. Ini jawabannya sudah tepat. Tapi Enci mau tambahkan sedikit. Kalau di sini dalam kurung, di sini juga harus dalam kurung. Jangan dilupa. Dan yang dalam kurung itu yang harus kita kerjakan lebih. Ya, angka di dalam kurung itu yang harus kita jumlahkan lebih dulu. Ini. Jadi 67 tambah 1. 1 ini dari ini kan? Dari apa Ica tadi? Dari 2 dibagi 2. Oke, 2 dibagi 2 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 karena 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi di sini bisa dituliskan 67 ditambah 1. Ini kita harus jumlahkan yang di dalam kurung lebih dulu. Jadi ini 67 tambah 1. Hasilnya diturunkan 100 dikurang ini. Ini kerjakan dulu dalam kurung 67 tambah 1 berapa? 68. Jadi 100 kurang 68. Oke, jadi jawabannya 32. Ada yang mau menambahkan? Ada? So sesuai dengan kelompok 1 dan 2? Jawabannya? So sesuai. Oke. Oke, sesuai semua. Oke. Jadi, presentasi dari kelompok 1 sudah sesuai kan? Oke, kita beri oplas kepada kelompok 1. Silakan Ica duduk. Enci mau uji pemahaman lagi. 67 dapat dari mana? Dari 45 didapat 22. Oke, dari ini. Ini bilangan bulat. Ini disebut bilangan bulat. 45 dan 22 itu disebut bilangan bulat. Kalau 1/2 ini disebut bilangan pecahan. Jadi ini bilangan bulat dioperasikan dengan bilangan pecahan. Jadi kalau ada penambahan begini, alangkah baiknya kita itu harus menambahkan lebih dulu bilangan bulatnya agar lebih mudah kita mendapatkan jawaban. Jadi ini kelompok 1 mengerjakan mencari dulu jumlah dari bilangan bulat, yaitu didapatkan 67, 45 ditambah 22. Enci mau tanya lagi, 2/2 ini dari mana? Ayo. Dari mana? 1 tambah 1. Oke, 1 tambah 1 karena penyebutnya sama. Berarti penyebutnya di sini diturunkan 2. Berarti 2/2. Jadi so paham toh semua? Oke, terakhir kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 2 kan? Oke. Silakan ketua kelompok. Perhatikan ya. Ini kan pecahan campuran alif. Jadi, Kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. oke, lanjut. Perhatikan ya teman-teman. Ini sudah kan yang nomor 2. Oke, nanti lihat apa sesuai dengan kelompok 2 atau tidak.
Jadi cara menyederhanakan. Paham? Oke, ini penyebutnya tidak sama kan ini ya. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 4. Ini kelompok 2 semuanya paham? Paham? Oh, oke. Oke, 8, 3. Oke, Alif, silakan presentasikan. Perhatikan kelompok lain. Jadi di sini terdapat soal cadangan gabah di gudang 5 1 per 2 ton. Didatangkan lagi 3 1 per 4 ton. Jadi sisanya 5 1 per 2 ton ditambah 3 1 per 4 ton. Ya, dari sini dapat hasil 11 per 2 dan 13 per 4. 11-nya didapatkan dari 5 dikali 2 dan 10. Lalu ditambahkan 1. Jadi 11. 2-nya tetap. Begitu pula di Ayo perhatikan. Perhatikan semua, lanjut Alif. begitu pula di 3 1 per 4. 3 dikali 4 kan hasilnya 12, ditambahkan 1 menjadi 13. 4-nya tetap. Karena di sini penyebutnya tidak sama, jadi kita cari KPK-nya. Oke. Ya, KPK 2 dan 4. Jadi kita mendapatkan hasil 4. Jadi 4 dibagi 2 kan 2. Ya. 2 dikali 11 yaitu 22. Lalu 4 dibagi 4 1 dikali 13 13. Jadi di sini 22 ditambah 13 kan menjadi hasilnya 35. Tempatnya tetap. Jadi untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan di sini bilangannya lebih besar daripada penyebut. Nah, 4 kali 8 hasilnya 32. Ya. 35 dikurang 32 menjadi Sisanya? 3. Jadi 3-nya ditulis di? Jadi 3-nya ditulis di atas. Oke. 4-nya di bawah, jadi hasilnya 8 3 per 4. Ya, jadi jawaban nomor 2 itu 8 3 per 4 ton gabah yang ada di gudang. Jadi ada kelompok lain yang mau menambahkan atau ada yang selisih jawaban? So, sama semuanya? Coba Enci mau tanya ya. 11 ini dari mana? Ayo. Oke, ini? Duanya tetap. Oke. Ini dinamakan apa? Pecahan apa? Pecahan campuran.
campuran. Oke. Kalau 13 dapat dari mana? Dari 3 kali 4 tambah 1. Hasilnya? 22. Belum. Hasilnya 13/4. Ya, jadi karena Inci ini hanya meluruskan dari kelompok 2 ya, supaya lebih paham. Jadi karena penyebutnya ini beda, maka kita cari cari apa? Cari KPK ya, cari KPK untuk menyamakan penyebutnya agar ini bisa kita jumlahkan, pecahan ini bisa kita jumlahkan. Setelah dicari KPK, ternyata kelipatannya itu yaitu 4. Makanya penyebutnya di sini yaitu 4. Oke. Ini untuk dapat 22 ini kita bagikan dengan ini. 4 bagi 2? 2 dikali 11? 22. Hasilnya ini 22 tambah 13. 13 dapat dari mana? Dari 4. Ya, dari mana? Ya, 4 bagi 4 berapa? Baru? 1 kali berapa? Oke, 13. Jadi 22 tambah 13/4. Hasilnya 35/4. Karena pembilang lebih kecil, lebih besar dari penyebut, maka kita bisa sederhanakan menjadi 83/4. Jadi presentasi dari kelompok 2 sudah benar atau? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Berarti ini semua sudah paham tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada yang masih kurang paham? Tidak? Paham semua? Karena paham semuanya, Enci minta berikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Masing-masing kelompok berikan kesimpulan. Ayo, ada kelompok yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Satu kelompok, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, itu kesimpulan yang di bawah, ayo. Kesimpulan jika penyebutnya sama maka, jika penyebutnya berbeda maka, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, jadi Enci mau kasih simpulkan saja ya, dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran pada hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kesimpulannya itu yaitu jika kita menjumlahkan kedua pecahan maka penyebutnya harus sama ya. Jadi kita bisa menjumlahkan kedua pecahan itu apabila penyebutnya sama. Kesimpulan kedua, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dari kedua itu kalau penyebutnya berbeda jika kita menggunakan apa? Ayo. Apa? Oke, KPK. Kelompok anggur. Kalau penyebutnya berbeda, kita bisa jumlahkan atau? Bisa atau tidak? Tidak. Kita bisa jumlahkan kecuali kita mencari apa? Oke, kita menggunakan KPK. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan kedua pecahan itu apabila penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, kita bisa jumlahkan asalkan kita mencari KPK-nya. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi karena waktu kita sudah habis, materi penjumlahan dan pengurangan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang
pembagian dan perkalian pecahan. Tadi kan penjumlahan dan pengurangan. Oke? Oke. Jadi terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa lebih dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ayo. Doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, maka sudah berdoa tadi, maka berakhir pula kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Jadi adik-adik sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat walafiat agar kita bisa sama-sama ikut materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.